Assalamualaikum Bres, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Indonesia adalah negara yang dikenal sebagai negara yang multikultural dan multietnis yang secara ironi justru malah gagal untuk memberikan penjelasan yang jelas tentang definisi bangsa dan definisi suku. Kita itu kan sering menyebutkan bahwa ada suku Jawa, suku Sunda dan sebagainya, yang itu sesungguhnya menyalahi konsensus. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan bangsa itu adalah sekelompok masyarakat yang memiliki budaya yang berbeda dengan bangsa lain, yang memiliki kekhasan. Budaya yang dimaksud itu apa? Di antaranya adalah bahasa yang berbeda, sistem ilmu pengetahuan yang berbeda, adat yang sangat berbeda. Dan karena itu maka Jawa itu bukan suku tetapi bangsa. Karena dia sudah memiliki bahasa dan tata aturan yang lain-lain yang membedakannya dengan suku bangsa yang lain. Demikian pun dengan Sunda, Batak, Ambon dan sebagainya. Lalu suku itu apa? Nah, suku itu Simbolon, Nasution, itu suku. Kenapa seperti itu? Karena yang dimaksud dengan suku itu adalah unit kecil dalam bangsa yang menganggap bahwa mereka berasal dari satu keturunan yang sama, berasal dari satu leluhur yang sama. Demikian. Nah, tetapi kenapa bangsa Indonesia sekarang menjadi agak kebingungan untuk bisa mendefinisikan hal yang semacam ini? Karena founding father kita sejak awal memang berusaha untuk menciptakan satu kesatuan agar menjadi salah satu legitimasi bagi kesatuan bangsa ini. Seperti itulah. Tapi ya saya pikir memang enak kayak gitu ya. Jadi kita itu adalah konfederasi bangsa-bangsa. Tetapi di sini juga muncul sedikit masalah bahwa di antara sekian banyak suku bangsa di Indonesia, suku Jawa dan suku Sunda yang kalau digabungkan itu mencapai 60% dari total populasi Indonesia, itu ternyata memiliki beban historis bahwa mereka itu konon katanya berkonflik semula, bahwa mereka itu konon sejak awal bersaing dan sebagainya. Dan ini memunculkan fenomena-fenomena sampai zaman now. Misalkan nama Jalan Hayam Wuruk itu di Bandung baru ada tahun 2018. Karena orang Sunda sejak dulu memang menolak semua hal yang terkait dengan unsur-unsur Kemajapahitан karena dendam masa lalu, begitu kan? Atau ada juga cerita tentang bahwa orang Sunda itu secara kultur tidak boleh menikah dengan orang Jawa dan lain sebagainya. Nah, karena itu kita di sini akan menjelaskan, kita akan membuat sebuah perbandingan antara suku Jawa dan suku Sunda. Siapa di antara mereka yang memang layak untuk menunjukkan superioritas mereka kalau memang ternyata mereka ingin disaing-saingkan. Yuk kita mulai. Orang Sunda dan orang Jawa itu sama-sama berasal dari rumpun Austronesia, atau tulisan yang lebih jadul misalkan menyebutnya sebagai Deutero Melayu, orang-orang Melayu baru. Maksudnya adalah ada migrasi besar-besaran ribuan tahun sebelum Masehi dulu dari sekitaran Indochina. Di situ ada wilayah Vietnam, ada Kamboja yang diklaim sebagai nenek moyang bagi orang Jawa dan Sunda. Ada yang menyebut Bakson Hwabin, ada yang menyebut Yunan dan lain sebagainya, pokoknya dari wilayah sekitar situ. Kemudian dari situ bermigrasi ke sebelah selatan dan akhirnya menciptakanlah suku yang namanya suku Sunda dan suku Jawa. Tetapi itu adalah satu teori, misalkan teori Heine Gelderen yang melihat migrasi itu dilihat dari gerabah-gerabahnya, atau Keren yang melihatnya dalam struktur bahasa. Tetapi ada juga teori yang lebih baru dari Stephen Oppenheimer yang meneliti DNA dan folklore masyarakat di Asia, yang menyebut bahwa justru sebaliknya, orang-orang Asia itu pada umumnya memang berasal dari Sundaland, dari Nusantara yang 11.000 tahun yang lalu ditenggelamkan. Karena tenggelam, maka orang-orang Sundaland itu menyebar ke seluruh dunia dan membawa serta folklore-folklore mereka. Tetapi bagaimanapun ceritanya, itu kita sepakati bahwa kita itu adalah rumpun Austronesia. Di antara teori-teori yang terverifikasi itu ada juga teori-teori yang terlalu liar. Misalkan orang Jawa itu ternyata berasal dari Yahudi, gitu kan? Jawa, Jau, Jew, Jews, Yahudi. Ya, ada yang seperti itu. Makanya Nabi Sulaiman itu katanya adalah bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, tapi orang Jawa, gitu kan ceritanya. Makanya Candi Borobudur juga dibuat sama Nabi Sulaiman. Buktinya apa? Salah satu buktinya itu adalah Nabi Sulaiman namanya Sulaiman. Kan ada teori yang seperti itu. Ini bukunya yang ini. Pak Profesor lagi yang bikinnya. Kan orang-orang Jawa itu namanya Soekarno, Soeharto,
Katmo. Ya makanya wajar kalau di sini namanya juga adalah Sulaiman gitu ya. Tapi kalau logika berpikirnya seperti ini, saya jadi menduga-duga jangan-jangan Superman itu bukan berasal dari Krypton. Ya, kita abaikan teori-teori itu. Ya, kita sekarang masuk ke dalam pembabakan sejarah. Dalam pembabakan sejarah, mana yang lebih awal, Sunda atau Jawa? Tentu saja adalah Sunda. Orang Sunda sudah memulai peradaban menulis mereka itu sejak abad ke-4 atau ke-5 Masehi. Ada prasasti yang ditulis oleh Raja Purnawarman yang menyebutkan bahwa dia adalah raja yang tinggal di Sundapura, di wilayah yang sekarang namanya Bekasi. Kemudian dia memerintah dengan sebaik-baiknya dan kemudian mengontrol wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya dan seterusnya. Banyak sekali catat. Ada 7 prasasti di situ. Tetapi dalam naskah-naskah yang ditulis belakangan bahwa Raja Purnawarman itu bukan raja pertama dari Tarumanagara, dan Tarumanagara pun bukan kerajaan pertama di Jawa Barat. Ada yang lebih tua lagi. Jadi kalau kita lihat misalkan kakeknya Purnawarman itu namanya adalah Jaya Singhawarman. Dia adalah seorang India. Dulu dia tinggal di India, tapi kemudian ketika ada invasi dari Samudragupta, seorang raja besar di India, dia dikalahkan, dia kabur ke Jawa Barat. Kemudian di Jawa Barat dia bertemu dengan seorang raja dari kerajaan Salakanagara. Namanya adalah Dewa Warman ke-8. Nah, Dewa Warman ke-8 yang orang Sunda itu menikahkan putrinya dengan Jaya Singhawarman yang barusan berasal dari India. Dan kemudian dari anak situlah kemudian lahirlah kerajaan Tarumanagara. Jadi sistem politik orang Sunda itu ternyata dipimpin oleh setengah orang Sunda dan setengah orang India. Klaimnya seperti itu, tetapi klaim ini tidak terkonfirmasi oleh sumber-sumber yang lebih valid. Dan kalau misalkan kita menyebut lagi bahwa ternyata Dewa Warman ke-8 tadi itu yang merupakan mertua dari Jaya Singhawarman, itu juga leluhurnya adalah orang India, karena Dewa Warman ke-8 itu keturunan dari Dewa Warman I, dan Dewa Warman I itu adalah orang India yang menikah dengan putri dari penguasa Sunda yang namanya adalah Akitirem. Nah, ini Kang Diki itu orang Bandung juga. Aduh, Kang Diki itu sering bikin cerita-cerita yang dibuat lebay. Jadi ketika dia melihat bahwa nenek moyang kita itu namanya Akitirem dan itu nggak keren, kemudian sama dia diganti namanya jadi Arkitirema. Sampai bikin seperti itu bahwa ini adalah kebudayaan yang sudah maju, namanya Lemuria, kontak dengan alien dan lain sebagainya. Jadi Akitirem yang asli lokal Indonesia jadi Arkitirema. Ya gak apa-apa sih, setiap orang mengajukan pendapat, penafsiran ya silakan aja, tapi itu pengikut-pengikutnya fanatik luar biasa sampai mengabaikan logika. Ya tapi sudahlah ya, ngomongin Arkitirema terus. Ya kita sekarang masuk ke orang-orang Jawa. Kapan orang Jawa memulai catatan tertulis mereka? Itu sekitar 660-an Masehi, di bawah raja yang namanya Raja Sanjaya. Siapa dia? Nah, dalam naskah-naskah Sunda justru disebut bahwa Raja Sanjaya itu adalah keturunan dari Purnawarman. Tetapi sekali lagi itu gak terkonfirmasi, walaupun itu masuk akal juga karena namanya seorang raja itu pasti berasal dari keturunan Jawa pula. Ini hujan pagi-pagi padahal. Ya kita lihat aja apakah suaranya nanti mengganggu atau enggak ya. Kalau sangat mengganggu saya potong aja. Nah, tetapi walaupun orang-orang Jawa itu telat munculnya dibandingkan orang Jawa, tetapi kemudian sejak mereka muncul, mereka langsung mendominasi Nusantara. Misalkan sejak Sanjaya berkuasa, kemudian terjadi keributan dengan dinasti Sailendra, kemudian memindahkan ibu kota sampai ke Jawa Timur. Di Jawa Timur mendirikan kerajaan baru. Dari mulai Medang, kemudian Kahuripan, kemudian Kadiri, muncul Singosari, dan muncullah kemudian Majapahit. Negara-negara yang saya sebutkan barusan itu adalah negara-negara yang memenuhi buku-buku catatan sejarah kita. Kan seperti itu, karena orang-orang Jawa itu menjadi dominan sejak kemunculannya. Dia menguasai wilayah-wilayah di luar Jawa dan sebagainya. Di saat yang bersamaan justru orang-orang Sunda hilang dari peradaban. Kita tidak menemukan catatan baru tentang orang-orang Sunda sejak Purnawarman sampai 1 abad berikutnya. Jadi mereka itu seakan-akan hilang di telan bumi dan hanya ada catatan-catatan terkait dengan hal itu misalkan dari sumber-sumber luar. Bahkan kemudian wilayah-wilayah orang Sunda yang menghubungkan mereka dengan dunia luar itu diambil alih oleh kerajaan-kerajaan Jawa, khususnya dalam hal ini Demak. Bayangkan Baraya, kerajaan Demak itu ada di Jawa Tengah, tetapi kemudian dia mengambil Cirebon, kemudian mengambil Sunda Kalapa, dan mengambil Banten, wilayah-wilayah yang semula dikuasai dan diklaim oleh orang-orang Sunda, sehingga praktis sejak saat itu orang-orang Sunda tidak memiliki akses keluar dan hanya ngulibek di wilayah Priangan. Jadi kalau Baraya lihat, ini wilayah Sunda itu seperti ini. Nah, sedangkan wilayah Priangan itu wilayah yang pegunungan-pegunungan seperti ini. Jadi orang-orang Sunda itu adalah orang-orang gunung.
Nah, inilah yang kemudian menjadi penyebab sekaligus menjadi akibat bagi karakter orang Sunda dan orang Jawa yang seperti kita kenal sekarang. Orang Sunda itu tinggal di pegunungan, dan pegunungan ini bukan sembarangan pegunungan, ini adalah pegunungan paling subur di Nusantara. Jadi kalau kita lihat Nusantara itu adalah wilayah yang sangat subur. Tetapi di antara semua pulau-pulau yang sangat subur di Nusantara itu, yang paling subur itu adalah Tanah Jawa. Dan kalau kita lihat juga Tanah Jawa, maka di antara semua wilayah Tanah Jawa yang paling subur itu adalah Tanah Priangan. Nah, kenapa seperti itu? Karena konsentrasi gunung apinya paling banyak. Jadi di sana itu tanahnya hampir sepenuhnya adalah tanah vulkanis yang sangat subur dan kaya akan mineral. Nah, karena kondisinya bergunung-gunung juga, maka gunung-gunung itu kan menangkap air hujan. Udah mah Indonesia itu daerah tropis yang kaya akan hujan, penangkapannya di wilayah yang bergunung-gunung itu pula. Maka selain subur, tanah Sunda juga adalah tanah yang akan kaya akan air. Baraya tidak akan bisa menjauh dari sungai atau aliran air di Priangan lebih dari 1 kilometer. Baraya ada dimanapun, sungai itu atau aliran air itu pasti kurang dari 1 kilometer sudah ada banyak di sana. Banyak sekali. Nah, saking suburnya itu, maka orang-orang Sunda itu selalu menyebut segala tempat itu dengan sebutan Ci. Si Cici, si Cici. Nah, karena itu pula lah orang-orang Sunda itu adalah orang yang menjadi pemalas dan orang yang tidak pernah mau berinteraksi dengan bangsa-bangsa yang lain. Kenapa menjadi pemalas? Coba Baraya bayangkan. Sebelum kontak dengan orang Jawa, orang Sunda itu makanan pokoknya itu apa? Singkong. Bukan nasi ya, bukan nasi, tapi singkong. Jadi mereka itu kesenangannya berladang. Dan kalau Baraya nanam singkong, maka Baraya itu menjadi orang paling pemalas di dunia. Kenapa? Karena kalau mau makan, tanam tongkat tanam. Gak usah dikasih air, gak usah dipupukin, gak usah di apa-apa gitu ya. Tuh, nungguin aja tidur, rebahan gitu ya. 2 bulan, 3 bulan, pas bangun lagi, si singkong itu sudah bisa dipanen. Jadi sangat memudahkan. Tapi kalaupun tidak ada singkong, ada buah-buahan banyak, ada ikan di mana-mana, hewan-hewan liar di situ juga sangat banyak. Jadi orang Sunda itu sangat dimanjakan oleh lingkungan alam sedemikian, mereka itu tidak pernah mau pergi dari wilayahnya dan mereka malas untuk berinteraksi dengan suku bangsa yang lain. Seperti itu. Nah, buktinya apa? Mereka tidak mau berinteraksi dengan bangsa yang lain. Ketika mereka berinteraksi dengan bangsa yang lain, mereka kaget dan akhirnya menjadi inferior. Ketika ketemu sama bangsa lain, kemudian mengikuti bahasa mereka gitu. Makanya orang Bandung misalkan, itu daerah Sunda, tapi kalau misalkan orang sama orang baru ketemu menggunakannya bahasa Indonesia. Beda banget sama misalkan orang Jawa. Orang Jawa itu dimanapun mereka ketemu, mereka datang di Amerika, mereka berbahasa Inggris. Tapi ketemu sama orang Jawa yang lain, mereka ngomong pakai bahasa Jawa gitu. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa, mereka udah resisten terhadap bangsa lain. Jadi kan kalau orang-orang Jawa itu tinggal di wilayah dataran rendah, yang gunungnya sedikit, kan seperti itu. Karena itu ketika mereka mau makan, mereka struggle, mereka membutuhkan perjuangan yang jauh lebih besar daripada orang Sunda. Kan tadi orang Sunda itu cuma nancepin batang singkong, kemudian tunggu, gak usah diapa-apain, nanti bisa langsung dimakan. Orang Jawa bertani, artinya apa? Si tanah awalnya hutan, harus dibabat. Udah dibabat, diratakan. Udah diratakan, dipastikan bagaimana caranya ada air bisa mengalir ke situ, diciptakanlah sistem irigasi. Dan kemudian setelah itu pun nanam padinya harus diketahui gimana caranya, jaraknya berapa, nungguin musim dan sebagainya. Jadi untuk bisa makan, orang Jawa itu berpikir keras baru bisa makan. Orang Sunda tidak usah seperti itu. Makanya orang Jawa itu terbiasa untuk bersabar dalam menunggu, terbiasa untuk melihat celah, terbiasa untuk berpikir jangka panjang dan lain sebagainya. Dan ketika mereka misal berinteraksi dengan bangsa lain, mereka sudah terbiasa karena dataran rendah. Jadi banyak di antara mereka yang pekerjaannya adalah berdagang, kemudian berdagang antar pulau dan sebagainya. Karena itu orang-orang Jawa itu sudah terbiasa dengan bangsa lain. Karena sudah terbiasa, maka mereka tetap bisa berkomunikasi dengan bangsa lain, bisa bisa apa dan sebagainya, tetapi budaya mereka bisa sangat kuat. Dan masalah tempat tinggal ini juga lah yang membuat orang-orang Sunda itu menjadi pemalas, tapi cerdas. Seberapa pemalas dan seberapa cerdasnya orang Sunda itu biasa diceritakan dalam cerita Si Kabayan. Si Kabayan itu diceritakan orang paling suka rebahan di dunia, tapi otaknya cerdas, otaknya encer. Nah, ini adalah representasi daripada orang Sunda. Setidaknya mereka mengakui diri mereka itu seperti itu gitu. Saking malasnya mereka itu sampai gak mau nyebut F. Apa hubungannya? Kan gini Baraya, orang Sunda itu sedemikian cerdas sampai dia bisa melafalkan semua suku kata dari bahasa apapun. Dan mereka
Kalau belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Rusia, belajar bahasa apa, itu biasanya mereka sangat cepat. Kenapa? Karena mereka tidak bisa, karena mereka bisa menyembunyikan logat atau aksen. Orang Jawa medoknya kan susah dihilangkan. Orang Sunda itu bisa saja. Nah, tetapi saking pemalasnya mereka nggak mau menyebutkan huruf-huruf yang terlalu berat. Z itu mengeluarkan energi yang lebih besar daripada jet. Maka orang Sunda nyebutnya jet. Atau F itu mengeluarkan energi yang jauh lebih besar daripada F. Makanya orang Sunda menyebutnya F. Bisa nyebut F, tapi mereka malas aja, jadi F. Seperti itu saja. Jadi jangan dibilang orang Sunda itu nggak bisa, tapi orang Sunda itu nggak mau. Makanya begini, orang Sunda sama orang Jawa ikut program transmigrasi dari pemerintah. Wah, hujannya membesar lagi ya. Ikut program dari pemerintah. Kemudian, orang Jawa ditempatkan di Kalimantan. 5 tahun kemudian, bukan hanya berhasil, mereka jadi kepala desanya di sana. Orang-orang Jawa tuh kuat, ulet gitu. Jadi di sana ya jadi orang ininya. Sedangkan orang Sunda, jangankan 5 tahun, 5 bulan mereka pulang lagi nangis-nangis karena nggak kuat lah tinggal di sana, mau mendingan di kampung saya sendiri. Makanya di tempat-tempat transmigran, orang-orang Sunda tapi banyak orang Jawa. Karena kan seperti itu. Dan itu pula lah yang menyebabkan orang-orang Jawa pada akhirnya banyak yang menjabat, pejabat-pejabat tinggi, tapi orang Sunda jarang. Hampir tidak ada malah pejabat di Indonesia yang adalah orang Sunda. Tapi orang Sunda punya keunggulan dalam seni. Karena yang cerdas tapi pemalas itu kan yang seni gitu. Band-band terkemuka di Indonesia itu banyak sekali dari orang-orang Sunda. Bahkan Ahmad Dhani yang dianggap sebagai orang yang paling dihormati dalam musik di Indonesia, itu kan walaupun medok, dia tuh kan orang Sunda. Seperti itu. Jadi ya, ini mah bukan menentukan mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk, tetapi ini terkait dengan bagaimana adaptasi sebuah masyarakat terhadap lingkungan. Jadi kalau orang Sunda karakternya seperti itu dan dianggap itu jelek, ya silahkan rubah. Dan kalau orang Jawa seperti itu, ya kalau bagus silahkan pertahankan, kalau jelek silahkan rubah. Tapi pada prinsipnya kan karakter bangsa itu bebas nilai. Maksudnya orang Jawa ketika menjadi pejabat dengan karakter-karakter yang seperti itu mendorong mereka juga untuk menjadi koruptor kan. Dan orang Sunda yang kaya akan seniman, ujian dan sebagainya itu ujung-ujungnya kan juga menjadi masyarakat yang hedon gitu. Jadi itu semua adalah terkait dengan nilai-nilai budaya masyarakat yang muncul sebagai proses adaptasi mereka terhadap lingkungan. Bukan dinilai mana yang lebih baik di antara mereka. Dan kita juga seharusnya memang tidak layak untuk menyebutkan budaya ini lebih baik daripada budaya itu dan sebagainya. Karena ini terkait berpulang pada apa yang membuat mereka menjadi seperti itu. Oke, barangkali itu saja. Semoga dipahami dan semoga bisa diambil hikmahnya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Hujannya besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.